Oke, shalom saudara, selamat pagi, saya Dave. Hari ini saya ingin sharing sesuatu. Saya berdoa apa yang saya sharingkan supaya dapat menjadi berkat bagi saudara. Ada sebuah istilah yang hari-hari ini kita dengar, yang sangat-sangat sering kita dengar pada hari-hari ini, yaitu adalah stay at home, tinggallah di rumah. Sebuah hal yang pemerintah canangkan supaya kita lakukan setiap kita untuk tinggal di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah, beraktivitaslah di rumah, jangan keluar-keluar rumah. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi carrier virus, pembawa virus, sehingga bisa mengorbankan orang lain atau mungkin diri kita bisa mengalami kematian yang diakibatkan oleh virus itu tadi. Waktu saya belajar firman Tuhan, ternyata Tuhan juga pernah memerintahkan kepada orang-orang Israel untuk mereka juga stay at home, tinggal di rumah, jangan kemana-mana, jangan keluar-keluar. Kenapa? Karena di luar sedang terjadi sebuah wabah atau tula, ya, di luar rumah terjadi tula di mana malaikat maut datang. Mereka menghampiri rumah-rumah yang tidak ada tanda darah, membunuh anak sulung setiap orang yang tidak memiliki tanda darah di rumahnya. Stay at home. Apa yang mau coba saya bagikan kepada saudara? Saudara bisa membaca itu dalam Keluaran pasalnya yang ke-12, yaitu peristiwa beberapa saat sebelum Paskah. Paskah pada masa itu adalah sebuah peristiwa di mana bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan orang-orang Mesir. Apa yang ingin saya bagikan kepada saudara yang ada hubungannya dengan apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Yang pertama adalah stay at home, yaitu adalah sebuah peristiwa di mana kita dimeteraikan dengan darah Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar bahwa orang Israel disuruh Tuhan untuk stay at home, ketika mereka stay at home, mereka memeteraikan diri mereka dengan darah anak domba. Dan juga kalau saudara belajar, mereka makan roti yang tak beragi. Ini berbicara tentang persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Ketika di luar terjadi wabah, ketika di luar terjadi maut, kematian kepada begitu banyak orang, mari kita yang hari ini stay at home, kita membangun sebuah persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mengapa? Karena tubuh dan darah Kristuslah yang menjamin keselamatan kita. Jika saudara dan saya memiliki tanda darah di ambang pintu rumah, malaikat maut tidak bisa untuk menghampiri kita. Jika kita punya persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus dalam kehidupan kita, virus, sakit, penyakit, malaikat maut, bahkan kematian sekalipun, itu tidak bisa mengambil damai sejahtera kita, mengambil kesehatan kita. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita termeterai oleh tubuh dan darah Kristus. Persis seperti yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel untuk mereka stay at home. Tapi mereka bersekutu dengan tubuh dan darah, mereka termeterai dengan tubuh dan darah Kristus. Ada roti tak beragi di sana, ada tanda darah di ambang pintu rumah mereka. Yang kedua, ketika mereka stay at home, bukan cuma mereka bersekutu dengan Tuhan, dengan tubuh dan darah Kristus, mereka berfellowship bersama keluarga. Mereka makan-makan bersama, mereka berkumpul bersama dengan keluarga mereka. Apa yang coba Tuhan mau sampaikan melalui peristiwa ini? Yaitu begini, saudara. Saat stay at home, mereka bersukacita bersama dengan keluarga mereka. Mereka tidak panik dengan apa yang terjadi di luar. Mereka tidak perlu melihat apa yang terjadi, siapa yang sudah mati. Mereka tidak perlu tahu itu. Yang mereka perlu lakukan adalah mereka makan bersama dengan istri, dengan anak-anak mereka, dengan keluarga mereka. Mereka bersukacita bersama dengan keluarga. Mereka berfellowship bersama dengan keluarga. Mereka having fun bersama dengan keluarga mereka. Ini sesuatu yang menarik, saudara.
Kita jangan fokus kepada apa yang terjadi di luar sana. Kita percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita sudah punya meterai tanda darah itu, yaitu Kristus sendiri, yang kita percaya yang sudah mati berkorban buat saudara dan saya. Kita tidak perlu khawatir bahwa tulah, wabah itu akan menimpa kita. Tapi kita justru berkumpul bersama keluarga, kita bersuka cita bersama mereka, kita berfellowship bersama dengan mereka. Karena kenapa? Untuk sesuatu yang besar yang Tuhan persiapkan buat saudara dan saya. Apakah itu? Yaitu begini, kalau kita kembali ke peristiwa bangsa Israel menjelang Paskah adalah begini. Mereka akan keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan buat mereka. Apa yang ingin saya coba sampaikan kepada saudara? Ketika disuruh stay at home, artinya Tuhan sedang mempersiapkan diri mereka untuk sebuah perjalanan panjang menuju tanah perjanjian, menuju penggenapan janji-janji Tuhan itu dinyatakan dalam hidup orang Israel. Mereka tidak tinggal lagi di Mesir, tapi mereka tinggal di Kanaan, tanah yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu tanah milik mereka sendiri yang berlimpah dengan susu dan madunya. Stay at home itu berarti bahwa kita bersukacita bersama dengan keluarga dan mempersiapkan diri untuk berkat-berkat besar, hal-hal besar, hal-hal lezat yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Kalau saudara lihat apa yang terjadi setelah tulah wabah itu berakhir, bangsa Mesir itu dengan sukacita, dengan murah hati menyerahkan harta benda milik mereka kepada bangsa Israel sebagai bekal perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Dengan kata lain, saya mau berkata bahwa bangsa Israel menjarah kekayaan bangsa Mesir untuk mereka bawa sebagai bekal perjalanan mereka menuju tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan buat mereka. Saudara, apa yang kita takuti sekarang, wabah penyakit, tidak akan menimpa kita. Kenapa? Karena kita punya meterai dengan darah Kristus. Yang kedua, apa yang kita takuti sekarang, goncangan secara ekonomi. Goncangan ekonomi global seperti orang Mesir. Orang Mesir mengalami goncangan ekonomi. Kenapa? Karena mereka harus menyerahkan harta mereka kepada budak mereka. Mereka harus menyerahkan harta milik mereka kepada orang Israel yang akan meninggalkan mereka. Terjadi goncangan ekonomi di bangsa Mesir pada waktu itu. Nah, sama seperti yang terjadi, yang kita mungkin takutkan hari-hari ini. Terjadi goncangan secara ekonomi. Tapi saya mau berkata kepada saudara, mengapa goncangan itu terjadi? Saudara jangan takut, saudara jangan khawatir. Karena kenapa? Karena yang sedang terjadi adalah terjadi sebuah perpindahan kekayaan dari orang fasik kepada orang-orang benar. Dari orang fasik kepada orang-orang yang dibenarkan. Kitab Amsal pernah berkata begini, Amsal 13 ayatnya yang ke-22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Tahukah saudara bahwa kekayaan orang berdosa itu disimpan bagi orang benar? Tahukah saudara bahwa kekayaan orang berdosa itu disimpan bagi orang yang dibenarkan? Saudara dan saya, benar itu bukan karena perbuatan kita. Kita yang percaya Yesus, kita yang bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita melakukan hukum-hukum Tuhan, tapi kita dibenarkan karena kasih karunia Tuhan yang sudah membenarkan kita. Kebenaran Kristus itu ada di dalam diri kita. Itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang benar. Benar bukan karena berbuat benar, tapi benar karena mendapat kasih karunia, dibenarkan oleh karena kebenaran Kristus. Kabar baiknya adalah saudara dan saya tidak perlu takut dengan goncangan ekonomi. Karena kenapa? Karena sedang terjadi perpindahan kekayaan orang-orang fasik, kekayaan orang berdosa
ke tangan orang-orang benar. Siapakah orang benar itu? Saudara dan saya. Itu sebabnya apapun yang sedang terjadi di luar, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu cari tahu, saudara tidak perlu bingung siapa saja yang sudah mati. Karena orang Israel tidak pusing tetangga yang mana yang mati, tidak pusing. Mereka fokus dengan keluarga, mereka berfellowship dengan keluarga, mereka makan bersama dengan keluarga, karena mereka percaya ada tanda darah di ambang pintu rumah mereka. Mereka pasti diluputkan oleh Tuhan. Saudara dan saya pun sama, tidak perlu pusing siapa saja yang sudah mati, berapa banyak yang sudah mati menjadi korban akibat wabah ini. Tapi kita bersukacita bersama suami, istri, anak-anak kita. Kita bersukacita makan bareng bersama mereka, having fun bersama dengan mereka, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Karena kita tahu setelah wabah ini berlalu, kita dipersiapkan untuk sebuah perjalanan menuju tanah perjanjian dengan bekal berkat-berkat orang fasik, berkat-berkat orang berdosa. Itu menjadi bagian milik saudara dan saya. Tetap bersyukur, tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya tidak pernah meninggalkan kita. Faktanya menakutkan, faktanya menyeramkan. Tapi kebenarannya, saudara dan saya ada dalam perlindungan tubuh dan darah Kristus. Tuhan Yesus memberkati, sukses, semangat di dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya.